Shalom teman-teman dan adik-adik sekolah Minggu Gemis Mesias. Apa kabar semuanya? Laskar Allah siap. Wah, hari ini Kak Vina senang sekali karena diberi kesempatan untuk membawakan renungan Paskah bagi kita sekalian. Yuk, siapa yang sudah tidak sabar mendengarkan cerita Alkitab atau kisah firman Tuhan pada hari ini, angkat tangan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu adik-adik. Kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu, kasih dan karunia-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mohonkan Tuhan, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Engkau memangkai hamba Tuhan di dalam segala keterbatasan hamba untuk boleh memberitakan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak yang sudah mengambil bagian pada ibadah Paskah di hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan mau belajar tentang firman Tuhan di hari ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, siapa yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Permisi, Ada siapa ini? permisi. Shalom. Selamat pagi. Apa sekolah minggunya libur ya? Halo, shalom. Wah, ternyata Kak Vina tidak sendirian hari ini. Halo Kak, boleh aku ikut sekolah minggu? Wah, boleh dong. Kakak senang sekali kalau ada yang mau ikut beribadah bersama-sama. Tapi aku malu, aku takut. Loh, jangan takut, jangan malu. Kita kan anak Tuhan. Sini kakak benerin topinya biar teman-teman bisa melihat wajahmu. Wah, nah kenalan yuk sama teman-teman Sekolah Minggu Mesias. Halo teman-teman, namaku Kipli. Yohanes Kipli Situmorang. Hai Kipli, panggil aku Kak Vina ya. Kipli orang Batak ya? Horas Kipli. Horas. Wah, senang sekali kakak di sini bersama Kipli akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Matius 28 ayat 7 sampai 10 dengan perikop kebangkitan Yesus. Nah, Kak Vina akan membacakan ayat yang ganjil. Kipli, bisa tolong bacakan untuk kita semua ayat yang genap ya? Aku takut salah baca, Kak. Loh, jangan takut salah. Salah itu boleh loh. Nanti kita perbaiki kalau Kipli salah ya. Oke, aku siap. Oke, Kak Vina akan baca untuk kita sekalian. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Wah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema Paskah kita untuk hari ini adalah ia mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Matius 28 ayat 7 sampai dengan 10.
Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, coba Kak Vina mau tanya dulu sama Kipli. Kipli tahu nggak ini siapa? Tahu dong, Tuhan Yesus. Ya betul, ini Tuhan Yesus, Tuhan kita yang disalib untuk menebus dosa semua manusia. Kok Tuhan mau, Kak? Itu karena besarnya cintanya pada kita, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya apa, Kak? Supaya kita tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Terus, Kak, Tuhan dikubur di mana? Nah, setelah Tuhan Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib, ia mati dan ia dikuburkan di gua batu. Hmm, Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Pontius Pilatus menyuruh para tentara Romawi untuk menjaga kubur Yesus. Dan pada hari yang ketiga terjadilah gempa bumi. Para malaikat turun dari langit. Dan malaikat pada waktu itu menggulingkan batu dan kubur Tuhan Yesus terbuka. Para tentara merasa ketakutan. Dan pada hari Minggu pagi, Maria Magdalena, lalu Ibu Yakobus, dan juga Salome pergi untuk melihat kubur Tuhan Yesus. Ketika Maria Magdalena sampai, malaikat memberitahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka bergegas untuk pergi memberitahu para murid. Maria Magdalena menceritakan pesan malaikat kepada para murid. Lalu, apa reaksi para murid adik-adik? Para murid merasa takut, namun mereka juga bersuka cita. Dan dengan segera mereka berangkat dan berlari pergi ke kubur Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Tuhan Yesus berkata, "Salam damai bagimu." Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, Kipli, gimana? Kakak kalau tanya sama Kipli, reaksi para murid saat tahu Tuhan Yesus sudah bangkit? mereka senang, tapi takut. Ya, betul. Mereka takut. Kenapa mereka takut? Karena para murid merasa ragu. Apa betul Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit? Apa betul peristiwa yang diceritakan oleh Maria Magdalena itu benar? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang Kak Vina mau tanya, apa ketakutan terbesar yang adik-adik miliki? Coba Kipli dulu. Kipli, apa ketakutan terbesarmu? Hmm, banyak, Kak. Aku takut nggak punya teman. Takut kalau dimarahin mama papa. Takut ngaku kalau aku salah. Hmm, Takut minta maaf lebih dulu. Nah, setelah mendengar firman Tuhan hari ini, apa Kipli tahu bahwa kebangkitan Tuhan itu memberi kita keberanian? Hah? Oh gitu, Kak. Betul, Kipli. Mengapa demikian? Karena Tuhan yang sudah bangkit adalah Tuhan yang berhasil mengalahkan maut. Kuasa maut dikalahkan oleh Tuhan. Ia memberi kita hidup yang berpengharapan, hidup yang penuh dengan keberanian. Contohnya apa, Kak? Contohnya, berani menghadapi masalah, berani berkata jujur,
kita juga jadi anak Tuhan yang berani bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Misalnya PR-PR kita di rumah, tugas kita yang diberikan oleh mama dan papa. Kita juga jadi anak yang berani bersaksi memuji Tuhan. Juga tidak malu lagi kalau ditunjuk berdoa di sekolah minggu. Berani bergaul bersama teman-teman yang baru, juga berani mengejar impian serta cita-cita dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kakak tadi ingat Kipli bilang Kipli takut mengakui kesalahan atau takut meminta maaf. Nah, setelah Kipli mendengar firman Tuhan hari ini, Kak Vina berharap Kipli menjadi anak yang pemberani. Tidak lagi takut mengakui kesalahan. Kalau Kipli memiliki kesalahan, misalnya Kipli mengecewakan mama dan papa di rumah, Kipli segera sadar dan ingat firman Tuhan hari ini, maka Kipli menjadi anak yang berani mengakui kesalahan, lalu segeralah meminta maaf kepada mama dan mama papa Kipli. Setuju Kipli? Setuju. Sekarang coba kita katakan ke teman di samping kiri dan kananmu, you are brave. You are brave. You are brave. Yeay. Kita harus melawan rasa takut ya, Kak. Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Betul, Kipli. Kuasa kebangkitannya memberi kita keberanian melawan apapun yang membuat kita selama ini merasa takut. Kita tidak perlu takut lagi. Karena Kristus yang sudah bangkit senantiasa hadir dan mendahului kita. Dimanapun kita berada, Tuhan sudah mendahului kita. Seperti kepada para muridnya, kita diajak untuk mengikut Kristus dan meyakini kuasa kebangkitannya yang memberi kita keberanian. Senang sekali rasanya, Kak, menjadi anak Tuhan, dikasih Tuhan, dan ditebus oleh Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang mau berkomitmen untuk menjadi anak yang berani? Anak pemberani itu bukan berarti melawan Tuhan. Justru anak yang pemberani itu adalah anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita menolak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, sekarang ada ayat hafalan nih teman-teman semua. Coba Kipli. Ayat hafalannya Matius 28 ayat 7 dan 10. Ia mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Nah, ini kan tema kita ya adik-adik. Tema Paskah kita pada hari ini. Coba sekarang Kak Vina tanya sama Kipli. Kipli berani nggak kasih contoh ke teman-teman? Oke, Kak. Kipli baca ya. Ayat hafalan. Ia mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Matius 28 ayat 7 dan 10. Wah, hebat Kipli. Tepuk tangan dong buat Kipli. Good job. Nah, Kipli, sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kebangkitan Kristus memberikan kita keberanian, maka kita jangan mau hidup dalam ketakutan. Kita tidak boleh lagi menjadi anak yang takut. Kita harus menjadi anak pemberani yang mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Oke, kalau gitu mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Kipli ikut berdoa ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan untuk berkomitmen menjadi anak-anak Tuhan yang pemberani. Kami meyakini dan menyadari bahwa kebangkitan Kristus, kebangkitan Tuhan memberi kami pengharapan, memberi kami hidup yang baru, memberi kami keberanian untuk melangkah maju. Kami tidak mau Tuhan hidup di dalam ketakutan lagi. Kami tidak mau jadi anak-anak yang penakut. Kami mau hidup menjadi anak-anak pemberani yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mati, sudah hidup dan bangkit bagi kami. Mampukan kami anak-anak Tuhan tidak hanya
menjadi anak-anak yang setia mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga menjadi anak-anak yang memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ingat ya adik-adik, Kristus yang hidup dan berkuasa menyertai kita senantiasa. Terima kasih ya Kipli, karena hari ini kamu sudah join, sudah ikut ibadah Paskah di Sekolah Minggu Mesias. Salam untuk Papa dan Mama ya. Terima kasih, Kak. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Aku mau rajin ke sekolah minggu, mendengar cerita-cerita Alkitab lainnya. Wah, senang sekali Kipli. Terima kasih ya Kipli. Dadah teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.